setelah konsultasi, setelah saya tanyakan asisten, dikatakan kalian sudah melakukan rektifikasi. Jadi saya rasa nggak perlu dijelaskan lagi masalah rektifikasinya, mungkin sedikit aja ya. Rektifikasi sedikit aja saya sekedar definisi aja. Kenapa kita harus melakukan proses yang namanya rektifikasi atau georeferensi, itu adalah karena sumber data geospasial yang akan kita gunakan pada saat digitasi nantinya itu harus memiliki data koordinat. Ya, jadi data koordinatnya sudah ada di dalam data tersebut. Nah, jadi terkadang pertanyaan dari hasil scan, walaupun peta hasil scan seperti yang ini, ada tanda-tanda koordinat di kiri kanan dan atas bawahnya, tapi posisi di dalam petanya bisa jadi belum ada informasi koordinatnya. Nah, apalagi kalau petanya foto udara mungkin dari drone yang ternyata koordinatnya belum tepat atau kurang tepat, sehingga itu perlu kita lakukan proses yang disebut dengan rektifikasi dan georeferensi tersebut. Georeferensi, rektifikasi, dan resampling sebenarnya termasuk di dalam bagian rektifikasi. Itu sebenarnya merupakan proses yang berbeda. Ya. Georeferensi hanya intinya pada menandai koordinat citra ke satu sistem koordinat bumi. Artinya dia akan membuat suatu model hubungan antara piksel yang ada di citra dengan posisi koordinat bumi. Termasuk piksel itu yang akan ditandai nanti ukuran pikselnya berapa, terus dan posisi koordinat dari pikselnya berapa, dan mungkin kalau ada rotasi di dalam pikselnya itu berapa tingkat rotasinya. Nah, hasil dari georeferencing biasanya itu hanya berbentuk satu file yang disebut dengan Word file. Ya, yang diisinya adalah beberapa parameter yang untuk memetakan piksel yang ada di citra kepada sistem koordinat bumi. Sedangkan rektifikasi, nah rektifikasi sebenarnya itu tingkatannya lebih tingkatan selanjutnya setelah georeferensi. Karena pada saat rektifikasi, setelah kita ketahui koordinat, dia tidak hanya menandai koordinat citranya, tapi dia kemudian mentransformasikan. Jadi data grid-nya yang tadinya tidak ada sistem koordinat ditransformasikan ke sistem data grid yang baru. Katakan di sini membuat citranya bersifat planimetris, artinya bentuk dan ukurannya sebanding dengan permukaan bumi jika dilihat secara tegak lurus dari atas. Nah, kalau dari hasil rektifikasi ini terkadang file yang seperti tadi yang ada parameter-parameter itu nggak ada lagi karena dia langsung menghasilkan suatu file raster yang baru, yang dimana setiap pikselnya itu sudah ada ditandai dengan nilai koordinat yang sesuai. Nah, di dalam proses rektifikasi itu karena piksel tadi mungkin mengalami perubahan, mungkin dia ada sedikit rotasinya, mungkin ada pergeserannya, mungkin dia ada faktor penentuan skalanya. Nah, itu kadang-kadang mempengaruhi nilai dari piksel tersebut. Nah, jadi rektifikasi nggak cuma ngurusinnya pikselnya saja disesuaikan dengan koordinat bumi, cuma karena perubahan bentuk atau posisi piksel tadi bisa jadi nilai di dalam piksel tadi akan ikut berubah. Nah, perubahan nilai piksel itulah yang dinamakan dengan proses resampling. Atau kalau di sini dinamakan sebagai proses interpolasi nilai sel pada saat transformasi ke nilai sel yang baru. Jadi nilai selnya itu diinterpolasikan, diperkirakan kembali. Nah, itu kalau kemarin kalian sudah melakukan rektifikasi,
Di situ ada ditanya prosesnya nanti apakah resamplingnya mau nearest neighbor atau bilinear atau qubit. Terus sebenarnya proses untuk mengganti memperkirakan nilai piksel yang baru. Biasanya yang digunakan adalah nearest neighbor, karena nearest neighbor nilai piksel itu diperkirakan dengan disamakan dengan nilai piksel yang terdekat dengannya. Artinya tidak ada perubahan nilai piksel, tidak ada nantinya kan pada hasil akhirnya tidak ada nilai piksel yang baru, semua nilai pikselnya sama dengan sebelumnya, hanya mungkin bergeser tempatnya saja. Oke, prosesnya saya rasakan sudah tahu, harus buat titik kontrolnya. Nah, kemudian ada proses transformasinya. Ini saya lewatin aja, bisa sedikitnya ya. Yang biasa digunakan ya, ini proses ini proses transformasi ini berlaku baik dia georeferencing maupun dia dilakukan rektifikasi. Nah, bedanya georeferencing dan rektifikasi hanya pada kalau georeferencing itu dia tidak akan mengubah pikselnya, dia hanya membuat satu file baru yang akan memetakan piksel ke nilai yang baru atau nilai koordinat yang baru. Tapi kalau rektifikasi dia akan menghasilkan suatu file raster yang baru. Ya. Oke. Metode untuk mentransformasikannya untuk mengubah dari nilai piksel ya ke nilai koordinat bumi itu ada beberapa. Di sini yang pertama adalah similarity transform, ada affine transformation, dan ada projective transformation. Yang paling sering dipakai adalah affine transformation, transformasi affine. Ya. Yang dilakukan disebut juga ini dengan first polynomial transformation atau transformasi polinomial tingkat order pertama, ya first order sebenarnya itu. Nah itu yang kalau saya nggak salah ada pilihan pada saat kalian melakukan georeferencing. Nah biasanya ada ditanya transformasinya apa, yang sekali nggak dipilih adalah yang ini. Kenapa ini yang dipilih? Karena ini pada simple sebenarnya. Nah, hasil dari transformasi affine ini adalah 6 buah parameter seperti yang saya tunjukkan tadi. Yang pertama adalah skala di sumbu X atau skala di sumbu Y. Kemudian ada rotasi di X, dan ada rotasi di Y, dan ada pencondongannya, dan ada proses translasinya. Oke. Nah, parameter yang dihasilkan adalah nanti ada 6 buah parameter. Jadi kalau dibuat hubungan matematisnya, x-aksen, ini x-aksen adalah nilai setelah di georeferencing, atau juga setelah direktifikasi, x-aksen adalah sama dengan A besar dikali X, tambah B besar dikali Y, tambah koefisien C. Y-aksen atau Y, nilai Y, atau nilai koordinat Y setelah transformasi tadi, sama dengan D dikalikan dengan nilai X yang asli, ditambah E dikali nilai Y, ditambah F. Nah, nilai X dan nilai Y yang di sini yang tanpa tanda kutip itu adalah nilai pikselnya, piksel keberapa sebenarnya. Sedangkan A, B, C, D, E, F itu untuk memetakan itu koefisien yang akan memetakan nilai X dari piksel ke nilai koordinat. Masing-masing ada artinya di sini. Kalau dilihat ini ilustrasinya ya. Ini yang citranya sebelum direktifikasi, setelah direktifikasi sehingga dia berada di koordinat ruang. Nah, dia juga ada bagaimana dia memindahkan dari nilai yang di sini menjadi nilai yang ini. Nah, itu pemilihan nilainya itulah yang dilakukan oleh dalam proses rektifikasi. Nah, ABCDE F ini bisa dibaca di sini apa aja artinya. Saya nanti akan saya upload juga ini. Nah, ini biasanya kalau di dalam ArcGIS itu dimasukkan dalam Word file. Ya. Jadi dalamnya itu termasuk nilai lebar ukuran pikselnya berapa, ada rotasinya kalau ada rotasi, kemudian nilai ukuran resolusinya, dan yang terakhir ini nilai koordinat dari
Pixel yang pertama itu adalah yang di kiri atas. Ini nilai C dengan F itu adalah untuk menentukan nilai koordinat ini. Oke. Nilai koordinat selanjutnya bisa dilihat dari nilai ukuran pixelnya. Oke. Saya rapiin aja. Oke. Nah, itu tadi proses rektifikasi dan georeferencing. Oke. Nah, kalau kita sudah punya data yang di georeferencing, kita bisa lanjutkan dengan proses yang disebut dengan digitasi. Nah, digitasi inilah proses kita membuat datanya. Data yang dihasilkan oleh digitasi ini adalah data vektor, ya. Karena dalam proses digitasi ini sebenarnya kita menandai titik-titik sudut atau menandai vertex-vertexnya. Oke, sedikit terkait skala, saya aja. Nah, ini contoh digitasi. Kalau diterjemahkan di sini dikatakan digitasi proses mengubah data dari analog ke digital dengan perangkat seperti tablet atau mouse digital untuk membuat fitur vektor baru. Kalau raster itu sebenarnya bukan proses digitasi, karena kalau raster dia akan di-scan saja. Setelah di-scan, ya jadi file raster memang. Nah, cuma dia tidak perlu melewati proses digitasi ini. Di sini dikatakan pengguna mendefinisikan fitur vektor dengan ya menunjuk dan mengklik itu menunjuk kita mengarahkan mouse-nya kemana. Kemudian di satu titik sudut kita klik, itu menandai titik sudutnya. Oke, kalau dulu digitasi itu menggunakan tablet atau meja digitasi, kalau sekarang orang akan menggunakan ini juga masih pakai meja digitasi, jadi harus diselotip supaya nggak lari-lari peta yang dijadikan contohnya. Nah, kalau sekarang digitasinya itu menggunakan layar komputer atau di laptop. Nah, ini contohnya. Digitasinya disebut dengan heads up digitasi. Jadi ini biasanya prosesnya tidak langsung digitasi, kita biasanya harus melewati proses scan dulu. Sebuah peta di-scan, sudah dapat dalam bentuk digital, ya tentunya dia raster, baru kita digitasi. Nah, dalam digitasi itu nanti kita akan membuat bentuk titik, garis, ataupun poligon. Nah, ada kalanya dalam kita membuat garis, terutama mungkin garisnya panjang, jadi kita perlu sambung lagi. Kalau garisnya panjang kita buat setengahnya, nanti kita sambung lagi. Nah, untuk penyambungannya itu diperlukan apa yang disebut dengan snapping. Snapping itu tujuannya adalah merekatkan titik suatu vertex atau titik sudut atau terutama node biasanya. Nah, kalau dia istilahnya dibedakan kalau node itu adalah titik yang di ujung-ujung dari garis atau titik awal dan akhir bagi sebuah poligon, sedangkan vertex adalah titik-titik sudut yang membentuk poligon atau garis tersebut. Nah, di sini diilustrasikan untuk menjamin supaya dia terjadi snapping atau dua buah garis atau poligon itu bersambung atau disambungkan secara otomatis, maka dipastikan kedua titik tadi berada di dalam toleransi snap. Toleransi snap itu adalah jarak minimal, jarak minimal. Ya, boleh katakan jarak enak kalau katakan jarak minimal, jarak yang paling pendek ya. Sebenarnya dia itu jarak yang paling jauh. Ya.
jarak yang paling jauh antara dua buah vertex atau antara vertex dengan sebuah ruas garis, di mana kedua buah vertex tadi ataupun suatu vertex sebuah buah selembar dengan sebuah garis dengan satu potong garis itu dianggap dia satu posisi. Nah, jadi dianggap satu posisi artinya titik ini, vertex ini dan vertex ini dianggap berada di posisi yang sama sehingga dia akan direkatkan. Nah, dalam hal ini toleransi step-nya tidak masuk, ya berarti titik yang berikutnya itu di luar dari toleransi snap, maka dia tidak nyambung, sedangkan titik lain yang berada di dalam toleransi snap dia akan disambungkan. Oke. Nah, kalau dua buah garis seperti ini dia tidak merekat, nanti kalau kita zoom garisnya akan yang keduanya akan saling terpisah sebenarnya. Oke. Nah, atau kalau dalam bentuk seperti ini ada garis dan ada garis yang baru di sini, dia akan terjadi dangle. Dangle itu garis yang lebih yang tidak ada ujungnya tidak ketemu garis lain, itu disebut dengan dangle. Dangle itu ada yang kelebihan atau dikenal dengan overshoot, ada yang kekurangan atau undershoot. Cara solusinya adalah kedua garis itu harus di snap atau direkatkan ke garis atau titik vertex yang lain. Oke. Nah. Bapak. Sorry. Nah, ini adalah contoh hasil digitasi yang antara dua buah garis ini, ya garis yang hitam tebal ini dengan garis yang halus ini tidak menyambung. Ya, kalau di sini ketara dia tidak menyambung karena di sini ada garis yang kecil, sedangkan garis yang hitam ini berada di atasnya, itu yang tidak menyambung. Dan hal seperti itu bisa dihindari kalau kita menggunakan snapping. Nah, ini contoh pembesaran untuk yang gambar A ini dibesarkan jadi seperti ini. Ya, jadi yang seakan-akan di sini nyambung, untuk kalau di zoom lagi nampak ini ada terpisah, ada sedikit ruang yang kecil di antaranya. Nah, itu tidak diinginkan dalam digitasi. Kemudian ini contoh tadi dengan snapping tolerance juga. Sama masalah dangle. Nah, ini kalau di poligon permasalahan sering terjadi. Yang pertama unclosed polygon, tapi itu jarang ya. Unclosed polygon itu sangat jarang terjadi kalau pakai software yang sekarang. Karena kalau di polygon biasanya sudah pada saat digitasi itu sudah dirancang dia menjadi satu bangun yang tertutup. Nah, beda dengan garis ya. Nah, tapi kalau misalkan seperti gap ini ya ini bisa terjadi. Ya. Kalau misalkan dua buah poligon yang dekat ini ya disambungkan dengan cara yang kurang tepat, ya sampai terjadi gap kecil. Atau bisa juga overlapping. Nah, ini bisa lagi terjadi poligon yang satu terletak di atas poligon yang lain. Ini juga tidak diinginkan, ya overlap poligon seperti nomor C ini juga tidak diinginkan. Karena terutama sekali kalau kita terlibat dengan pengukuran luas lahan, nah ini akan menimbulkan masalah. Karena luas poligon yang putih dibandingkan luas poligon yang biru itu akan sangat jauh.
Ada berapa? Saya jelaskan. Oke, kualitas data, ya, yang menentukan kualitas data dalam data sistem informasi geografis adalah pertama akurasinya, yang kedua adalah presisinya. Datanya harus akurat, harus presisi. Akurat benar dari sisi rekaman datanya, sehingga data-data atribut yang dimasukkan itu benar. Nah, sedangkan presisi itu adalah bagaimana menggambarkan poligon tersebut dengan lokasi titik tersebut yang tepat dan akurat dengan yang sembarangan. Ini saya saya bahas. Bapak, Ya. tadi arti dari denggel itu apa ya Pak tadi? Denggel. Nah, nih. Denggel. Nah, ini juga denggel. Denggel itu kan kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalau saya nggak salah artinya menggantung gitu ya. Menggantung itu ada sesuatu yang lebih ada menggantung. Tapi kalau dalam istilahnya digitasi, denggel itu adalah suatu garis, ya, garis yang tidak tersambung ke garis yang lain. Ya biasanya terjadi di ujung garis. Nah kalau misalkan kita hanya mendigitasi satu garis saja itu nggak ada dianggap denggel karena kan dua-duanya adalah ujung garisnya. Nah, tapi kalau kita ingin membuat digitasi seperti ini ada dua garis, ya, ada satu garis yang lurus ini dan ada satu lagi garis yang harusnya dia berpotongan di tengah garis ini. Nah, jadi kan harusnya garis yang kecil ini dia berhenti pas di garis ini. Nah, terkadang pada saat kita digitasi, kalau kita tidak menggunakan snapping, ya, pada saat kita berhenti, kita akan mengira, oh dia sudah selesai, berhentinya sudah pas. Karena pada saat digitasi kita juga akan dibatasi oleh tampilannya itu untuk skalanya skala berapa. Mungkin kalau skalanya dilihat sekilas, dia pas di garis. Tapi pada saat di zoom, ternyata mungkin dia lebih sedikit. Nah, ini bagian yang lebih sedikitnya inilah dikatakan dia denggel. Denggel dia suatu kesalahan, jadi dia biasanya harus dibuang. Dibuangnya biasanya node ini kalau istilah di trim ya, kalau istilah dalam digitasi itu di trim, dibuang ujungnya ini. Nah, cuma biasanya kalau buang ujung ini pun ini harus ditambah vertex dulu satu ke sini. Seingat saya seperti itu ya. Harus tambah satu vertex dulu baru bisa dibuang ujungnya. Nah, satu lagi kasus denggel adalah seperti ini. Garis yang satu lagi ini seharusnya dia berpotongan pas di garis yang tegak ini. Ternyata kita berhenti terlalu cepat. Karena waktu kita digitasi kayaknya sudah nyampe. Tapi waktu di zoom, ternyata garisnya nggak nyampe. Nah, ini denggel juga disebutnya. Nah, cuma kalau denggel yang seperti ini, penyelesaiannya berbeda. Penyelesaiannya biasanya dia adalah di extend, diperpanjang. Jadi kalau di dalam ArcGIS, ingat saya, ya ini agak jauh sedikit ya kalau kita melakukan pengecekan topologi, pengecekan topologi itu melihat bentuk-bentuk geometrinya apakah benar atau tidak. Nah, salah satunya pilihan kalau ada error seperti ini kita untuk memperbaiki tinggal kita pilih extend saja, dia akan memanjangkan garis ini pas berhenti di garis yang satunya lagi. Jadi denggel itu ya garis yang menggantung sebenarnya, ya. Itu kesalahan pada saat kita digitasi. Ini
kembali tadi. Ini yang gap. Kemudian sebenarnya untuk kualitas data ini yang ada istilah seperti ini ya, ada istilah akurat dan tepat, akurat tapi tidak tepat, tidak akurat dan tidak tepat, tidak akurat dan tapi tepat. Nah ini ilustrasinya seperti ini, kalau dikatakan akurat dan tepat berarti dia akurat, dia pas di sasarannya. Dan dikatakan tepat atau presisi artinya antara data itu kesalahannya kecil ya. Nah, akurat tapi tidak tepat, datanya itu kira-kira menumpuk di tempat yang benar, tetapi ada kesalahan ya, masing-masing data itu kesalahan lumayan besar ya, simpangan dengan posisi yang sebenarnya. Ada yang tidak akurat tapi tepat, yang tidak akurat karena posisinya itu nggak benar. Tapi kenapa dikatakan tepat? Ya tepat karena semuanya pengukurannya hampir sama, itu dia. Jadi tepat itu lebih mengacu pada pengukuran yang memberikan nilai yang kurang lebih sama. Lagi ini tidak akurat dan tidak tepat. Oke, di dalam data JIS sebenarnya ada banyak hal yang menentukan apakah suatu data itu akurat dan benar. Seperti itu ada sebenarnya dilihat dari dua komponen. Dari sisi penggambaran datanya, yang kedua adalah dari sisi atributnya. Jadi nanti kalau ada data jalan, jalannya mungkin benar, masih sama waktu digitasi mungkin 2 tahun yang lalu, sekarang juga masih benar. Tetapi mungkin ada perubahan pada mungkin penamaan jalannya, mungkin lebar jalannya sudah berubah, dan lebar jalan kalau datanya digambarkan sebagai garis, biasanya lebar jalan akan menjadi atribut. Nah, kalau atributnya itu tidak diperbaiki, maka data itu menjadi tidak benar ya, walaupun posisinya sudah tepat, tapi isi dalamnya ada yang salah. Lagi. Ini ada beberapa kesalahan digitasi, nanti aja kita lihat. Ya, perlu diingat lagi kesalahan dalam JIS itu dia akan menumpuk nantinya. Kalaupun tidak menumpuk, dia akan dipropagasikan. Jadi kesalahan di satu titik akan mengakibatkan hasil akhir yang salah, karena kesalahannya kan sampai ke ujung. Nah, kadang-kadang ada kesalahannya ditambah lagi dengan kesalahan yang lainnya. Jadi udah numpuk-numpuk kesalahannya. Jadi dia cascade itu ya, dari satu tempat salah, dari ketemu tahap kedua salah lagi. Jadi kesalahannya sudah numpuk beberapa kali. Nah, kemudian yang penting sebenarnya pada saat membuat suatu data geospasial itu adalah membuat metadata. Nah, metadata itu kalau diartikan data untuk data, jadi kita menjelaskan kalau kita buat satu digitasi, kita jelaskan ini digitasi misalkan batas desa. Mungkin satu lagi berdasarkan survei batas desa tahun berapa. Sehingga orang tahu kan, oh data ini misalkan ini berdasarkan survei batas desa tahun 2019, oh masih baru datanya. Tapi kalau dikatakan ini berdasarkan survei batas desa tahun 1970, maka orang-orangnya oh ini datanya sudah lama sekali, kemudian tidak akurat lagi. Itu salah satu yang dinyatakan di metadata. Kemudian juga metadata harus menyatakan di dalamnya data itu skalanya skala berapa yang dibuat, sehingga orang akan tepat kalau dia melakukan suatu riset tertentu. Ya. Karena ya data peta dibuat dengan skala yang berbeda, sebenarnya tingkat detailnya juga akan berbeda. Apa yang masuk di dalam skala 1:1000 dibanding dengan data peta 1:100.000 itu akan berbeda. Nah, metadata itu sebenarnya di banyak software JIS ya sebenarnya udah dikasih tahu bagaimana pembuatan metadata. Coba membuat metadata ini mirip-mirip kita buat dokumentasi pada saat kita buat program, jadi kadang-kadang kita males buat. Nah,
Walaupun pada saat nanti data itu digunakan, dia akan menjadi penting. Oke, itu beberapa teori yang mungkin yang perlu diketahui. Saya akan beranjak langsung ke JIS-nya, ke ArcGIS. Di ArcGIS ini saya ada data ya, kok nggak ada. Oke lah, saya lupa simpan di mana. Sebentar ya. Saya ambil di sini aja. Yang datanya ada di sini. Telah ambil. Nah, di sini ada datanya. Oke, saya kembalikan peta dasarnya. Oke, betul. Oke, ini saya mendapatkan satu peta hasil scan. Nah, cuma pada saat saya tambahkan peta hasil scan-nya muncul peringatan seperti ini. Kotak peringatan itu ditulis judulnya unknown spatial reference atau referensi spasial yang tidak diketahui. Kemudian ada penjelasan di bawah dia menyatakan bahwa data yang kita tambahkan ini kehilangan referensi spasialnya. Nah, akibatnya data itu bisa ditambahkan di ArcMap, ya, tapi tidak bisa diproyeksikan. Nah, maksudnya bisa ditambahkan di ArcMap, kita bisa menggunakan datanya apa adanya di situ. Walaupun kita nggak tahu itu sistem koordinat apa yang digunakan. Nah, selanjutnya dia juga tidak bisa diproyeksikan. Kalau suatu data kita bisa proyeksikan, kita bisa membuat data itu supaya berada di sistem koordinat yang sebenarnya. Jadi data ini adalah data yang belum disertifikasi.
Satu hal lagi yang bisa menandai apakah suatu data itu sudah direktifikasi atau belum adalah dengan melihat propertiesnya, khususnya di bagian source data. Oke. Nah, di bagian source datanya cukup kita lihat yang pertama adalah ya. Nah, kita bisa lihat di sini yang pertama kita lihat pada spatial reference ya, referensi spasial ditulis isi koordinat sistemnya unknown. Tidak diketahui. Spatial reference-nya juga undefined. Nah, itu sudah mulai tanda-tanda. Dia ada yang nggak beres dengan sistem koordinat dari data tersebut. Tanda lain adalah kita bisa melihat nilai top left-nya. Nah, kalau nilai top left-nya itu antara 0,05 sampai minus 0,05, dan angka yang kedua lagi yang di bawahnya itu kalau kita katakan ya mendekati nilai banyaknya nilai banyaknya baris dan kolom di dalam suatu file raster, maka ini bisa dipastikan dia belum direktifikasi. Oke, saya mau bandingkan sekarang dengan data, ini saya buang aja. Nah, kemudian saya akan meletakkan data yang sudah direktifikasi. Oke. Nah, di sini pun sekali lagi muncul dialog window, tapi dialog window yang berbeda. Ini hanya menyatakan bahwa data kita belum mempunyai informasi piramidnya. Piramid itu adalah dia bisa memberitahukan apakah suatu sistem itu masih berjalan dengan benar atau tidak. Dan ini terutama penting untuk penderita diabetes. Ya. Nah, di sini bisa dilihat pada saat kita mau rektifikasi, ada teknik samplingnya terletak di sini. Nah, biasanya kita akan pilih yang teratas. Ya. Kita tinggal klik no. Nah, ini sudah hasil rektifikasi. Mungkin beberapa kali akan komentar deh kok warnanya bisa jadi kayak gitu, tapi warnanya nggak seperti itu. Kita lihat. Oke. Sebaliknya. Jelek.
03. Oke, nah ini perbedaannya dengan yang tadi. Ini kalau kita lihat di bagian source-nya, nah di sini informasi di extend-nya angkanya sudah seperti ini dan angkanya sesuai dengan extend yang ada di datanya, termasuk di bawahnya ada sistem koordinat yang digunakan. Untuk gambar ini yang digunakan adalah sistem koordinat EGS 84 UTM 4646 P apa namanya. Oke, jadi yang pertama pada saat kita ingin melakukan digitasi, kita siapkan dulu file yang akan kita contoh. Dan file yang akan kita contoh itu harus sudah terrektifikasi terlebih dahulu. Oke, di sini kita perlu satu folder. Saya masukkan di mana ya? Sebenarnya nggak ada masalah sih masukkan di mana aja. Masukkan di sini aja lah. Oke, setelah foldernya dapat, kemudian kita akan membuat sesuatu yang baru. Bentar ya. Oh, tidak ada lagi batas. Oh, ini udah flash disk. Oke, berarti saya kesimpan di hard disk saja lah. Gunakan ini aja deh. Saya hapus. Oh,
Oke, jadi pertama saya pilih dulu tempat untuk kita menyimpan shape file yang baru. Biasanya kita harus pilih satu folder ya. Nah, di sini saya pilih folder ini aja, contoh laporan here ini aja lah. Kemudian saya klik kanan, ya. Dan kita klik tombol new, kemudian kita klik shape file. Nah, itu dia akan membuat suatu shape file yang baru. Saya kasih nama Jihan itu namanya. Kemudian fiturnya kalau kita memang mau buat titik, kita biarkan aja ini. Nah, yang ini perlu juga kita nyatakan. Yang pertama kita pilih sistem koordinatnya. Oke, sistem koordinatnya. Sistem koordinat yang kita gunakan itu harus sama dengan sistem koordinat yang ada di sumbernya. Jadi kalau pada saat ini di sumbernya ini menggunakan sistem koordinat tertentu, dalam hal ini kalau kita lihat, saja tuh. Sistem koordinatnya yang ada di peta kita ini adalah ini kalau kita zoom. Nah, di sini bisa kita lihat sistem grid-nya atau proyeksinya ada dua. Nah, di sini nampak sistem proyeksinya tertulis Universal Transfer Mercator. Jadi sistem kode yang digunakan adalah Universal Transfer Mercator atau UTM. Dalam hal ini UTM-nya adalah pada UTM zona 46N. Nah, kita harus samakan data yang akan kita buat juga harus punya sistem koordinat yang sama seperti itu. Oke, kembali tadi tidak jadi saya simpan. Oke, saya sudah digit titik pada sistemnya karena tadi kita menggunakan UTM zona 46 di sini sudah ada. Oke. Nah, kita bisa review sebentar. Kita lihat ini sudah namanya sudah benar. Kalian disimpan bentuk yang akan digitasinya sudah benar, titik, dan di sini informasi sistem koordinat. Nah, setelah kita klik OK, dia tidak muncul apa-apa, walaupun di sini ada titik. Kenapa ya? Karena dia belum ada datanya, masih kosong. Nah, untuk mengisi datanya, maka kita harus edit. Ya, biasanya untuk mengeditnya tinggal klik kanan di nama ini. Kanan edit feature, pilih start editing. Dan ini kita ini continue aja apa. Dan yang kita start editing adalah kalau di sini kita klik dia sudah start editing sudah green.
Oke, kemudian kalau kita mau mulai digitasi, kita harus memanggil yang disebut dengan atribut secara khusus. Oke, sekarang kita mulai. Mulai digitasinya kita akan pilih dulu ada di sini. Nah, tapi ekon yang ini gambarnya. Ada garis dan ada pensilnya. Nah, ini akan menampilkan Windows yang disebut dengan Create Feature yang isinya adalah bentuk-bentuk yang bisa kita digitasi. Di sini hanya satu bentuk, yaitu digit titik. Kalau kita mau digitasi, tinggal kita arahkan kursornya kemana titik yang mau kita letakkan. Misalkan di sini satu. Oke, misalkan di sini. Oke. Ini mungkin juga sekali di. Oke, kita sudah jadi titik kita. Ada sekian buah titik, kita bisa simpan, atau kita bisa juga kalau kita belum mau simpan, kita lengkapi dulu dengan data atributnya. Nah, ini kayaknya harus saya simpan dulu ya. Oke. Nah, data atributnya ini sekarang belum ada. Terus kita akan lihat di sini untuk menambahkan atribut. Kita lihat dulu tabel atributnya. Klik kanan, kita open tabel atribut. Nah, saat ini atribut yang disediakan hanya tiga ya. Ada FID, ada yang shape, terus ada ID tersebut. Shape itu tidak bisa kita gugat. Jadi shape itu disimpan secara internal. Dia akan menyimpan nilai koordinat dari titik-titik yang kita buat. Disertai juga dengan informasi data yang kita buat itu bentuknya apa. Di sini sudah ada satu kolom tulisannya ID. Kita bisa tambahkan kolom yang lain, misalnya kita ingin tambahkan nama titiknya. Kita kasih nama saja. Oke, kalau nama kita mau terimanya sebagai teks. Oke, sebagai teksnya. Oke. Nah, sekarang kalau kita mau tambahkan data atributnya ada beberapa cara. Pertama adalah kita bisa menggunakan window yang disebut dengan tambah atribut. Kita start editing dulu. Kemudian kami lambang ini atribut. Dan sudah tampil seperti ini. Nah, atribut yang mau kita edit, kita pilih. Nah, ini misalkan saya mau edit yang ini pertama. Atribut tadi ini kita ya biar nggak lari tadi. Oke, atributnya. Nah, ini yang atas itu FID-nya 0. Oke, untuk namanya saya akan kasih namanya adalah Simpang.
Oke. Simpang kok salah tulis. Itu simpang 3 apa simpang 4? Oh, itu simpang 4. Simpang 4 nomor 1. Oke, kalau tambah lainnya, misalkan yang ini. Oke, kita pilih yang terakhir. Ini dia. Bisa tambahkan ke atribut yang kedua yang di sini. Ini saya kasih nama juga. Oke. Buat kita bisa stop kembali kalau sudah selesai. Oke, kalau kita klik atributnya, nah di sini sudah masuk. Walaupun namanya nggak seragam tadi. Nah itu untuk titik itu yang paling mudah untuk digitasinya. Kalau kita mau digitasi garis, oke, katakanlah saya mau digitasi garis yang ini, di sini lah katakanlah mulai dari sini sampai ke oke. Kita mau buat garis, maka kita harus buat lagi save file yang baru lagi. Nah, tipenya jangan lupa kita ganti. Tipenya jangan lupa kita ganti menjadi multi polyline atau visual koordinatnya masih sama di sini. Itu kan 46 N. Oke. Oh, ini salah nih kenapa jadi poligon. Saya salah buat berarti. Salah. Saya remove dulu yang tadi. Saya delete. Nah, sekarang kita buat yang baru yang benar untuk tes digit garisnya.
Ini kok di sini. Ini oke, saya kasih nama lagi digit. Oke, kita pilih garis polyline. Ya. Garis. Oke, nah di sini terlihat untuk garis dia akan namanya lambang garis di sini. Nah, yang saya katakan tadi saya mau digit dari titik sini sampai titik yang bawah. Nah, sebelum mulai, karena di sini sudah ada objek yang lain, dan kemungkinan juga saya akan mau melekatkan garis itu ke titik ini, dan saya akan mengaktifkan snapping-nya. Dari sini. Oke, snapping-nya ada di sini, editor. Nah, saya snapping. Saya klik snapping toolbar-nya. Nah, kalau dilihat di sini snapping toolbar ini ada bagian yang ada ditekan, ya, ada yang tidak. Snapping di sini ada 4 opsi. Yang pertama, snapping-nya atau kita rekatkan pada poin. Kemudian kita rekatkan pada ujung dari garis, misalnya. Bisa ujung depan atau ujung belakangnya. Kemudian kita bisa mau rekatkan pada setiap teks, atau kita hanya ingin meningkatkan pada pinggiran garis. Nah, karena di sini nyangkut ada titik, saya akan aktifkan juga yang di sini. Oke, kita mulai. Saya edit feature. Oke, edit feature. Nah, bagaimana mulai mendigitasi ya sama. Kita copy dari Oke. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua. Pilihannya ada ke garis dan ada ke titik. Nah, kita harus pastiin yang mana mau kita digitasi. Karena di sini kita digitasinya garis, ya yang garisnya kita klik. Dan di sini juga sudah ada bentuknya untuk garisnya. Nah, kalau kita mulai, sebenarnya kita gerakkan kursornya ke dekat. Nah, kan ya, kursornya kan bentuknya tambah, karena dia sudah cukup dekat dengan titik itu, dia akan langsung lompat ke sana. Nah, kita harus langsung mulai bahwa itu sudah nyatu ya. Oke, kemudian saya lanjut lagi. Apakah saya mau ke sini? Sudah saya bukakan saja. Oke.
Oke, nanti ya, sekali lagi. Oke, langsung jadi garisnya. Oh, ini ada yang salah. Ya, ada yang lari. Saya bisa klik undo. Oke, kita akan gambarkan lagi dia garisnya. Oke. Nah, ini dia pasti. Oke, tekan tombol ke kanan untuk berhenti finish sketch. Nah, ini bisa kita simpan. Makanya saya ganti dia warna lain biar kelihatan di sini. Oh, nggak simpan. Ini ada yang salah tuh, coba kita ulang lagi ya. Nah, ini ada kelebihan satu nih, bisa hapus. Habisnya nggak betul kelihatan kecil ya. Nah, tadi saya katakan di sini ada kelebihan satu. Ini bisa dianggap angle juga ya, kelebihan di sini karena ya kita nggak, sebenarnya nggak ada tujuan ya untuk membuat sesuatu yang lebih di sana. Nah, cara untuk menghapus vertexnya itu bisa kita pilih, ini ada bar edit vertex. Kalau dia belum muncul itu bisa dimunculkan di sini. Kita klik ini, akan muncul. Seperti saya katakan tadi, mau kita hapus, maka kita pilih tanda panah yang ada kurangnya, kita gerakkan ke sini, kita klik. Oke, sudah hapus. Ini kalau kita refresh kembali, ada refresh ya, kita saya ambil dari bawahnya ya.
Sekarang garisnya sudah tidak ada lagi di ujung karena sudah kita hapus vertexnya. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau tambah garis yang inilah, katakan dia mau nyambung ke sini garisnya. Nah, itu juga bisa kita lakukan dengan menggunakan digit garis ini. Sekarang saya mulai dari sini aja. Dan kaki sana saya tarik garisnya. Nah, di sini dia sudah sepanjang ini dia sudah melekat. Jadi tinggal kita pilih posisi yang benar, kita klik saja. Nah, kemudian kita klik kanan untuk selesai. Lihat sekali. Terus ini saya tarik ke sini. Saya tarik sekali, kemudian saya klik kanan. Kanan bisa kita ambil finish ini, jadi sudah selesai. Nah, di sini kalau kita lihat yang garis tadi sudah melekat ke sana. Nah, untuk penambahan atributnya sama seperti yang tadi, seperti yang titik, tinggal kita pilih atributnya saja. Satu lagi untuk kelengkapan aja, untuk poligon. Oke, saya akan menambahkan yang ini. Ya, poligon ini saja satu. Kita stop editing dulu. Dia akan try untuk di save. Oke. Untuk poligon itu kita bisa buat seperti tadi, kita klik new, kita pilih shape file, kita buat di sini digit polygon, tipenya jangan lupa kita buat dia sebagai polygon, koordinatnya sama seperti yang lain. Oke, mulai pekerjaan juga sama, kita pilih tadi bagian oh ya, kita harus start dulu, start digitasi, editing. Continue saja. Nah, di sini sudah muncul 3, kita pilih yang poligon sekarang. Nah, untuk poligon ada beberapa. Ya. Kalau misalkan kita mau, umumnya kita pakai poligon yang tools yang seperti ini, poligon yang banyak seginya. Itu kalau bisa kita gunakan untuk menggambar yang seginya banyak. Seperti ini. Lihat poligon dia sudah langsung berbentuk seperti sebuah poligon pada saat kita digitasi.
satu udah. Nah, kalau misalkan saya membuat yang berdekatan seperti ini, ada beberapa cara, tapi cara yang pertama saya bisa memotong. Jadi misalkan saya buat yang besar dulu poligonnya. Ini. Oke. Nah, ini akan menjadi satu poligon yang poligon yang besar. Nah, tapi tadi di sini kan sebenarnya ada dua buah poligon. Kita mau potong di tengahnya. Itu bisa kita lakukan dengan kita buat simbologinya. Buat displaynya cukup transparan 50%, misalkan. Oke. Jadi transparan 50% itu sebenarnya supaya kita bisa melihat bagian belakangnya. Dan di sini kita sudah melihat nampak garis di sini. Kita bisa memotong poligon dengan ambil alat tool yang ini, mulai dari titik sudut yang satu, kita sampai ke titik sudut berikutnya. Kita double klik, dia akan terbagi dua. Cara yang lain lagi adalah misalkan saya membuat untuk yang ini saja ya. Oke. Lipat lagi. Oke. Nah, kemudian saya mau tambahkan lagi satu poligon lagi yang menempel ke sini. Nah, untuk menambahkan poligon yang menempel di poligon yang sudah ada, kita jangan menggunakan tools yang ini, kita harus menggunakan tools yang namanya autocomplete polygon. Autocomplete polygon ini dia akan melengkapi suatu poligon. Nah, kita bisa mulai juga sama di titik sudut. Nah, kita mulai seperti digitnya sebuah garis. Oke. Nah, di sini kita bisa mendapatkan dua buah poligon yang berdekatan tanpa ada gap-nya. Jadi cara bentuk seperti ini bisa juga didapatkan dengan kita melakukan split poligon. Jadi kita potong. Jadi dia bisa beberapa cara ya untuk melakukan untuk melakukan digitasi tersebut. Akhirnya saya rasa itu sudah ya, satu. Oke. Rasa cukup itu aja untuk digitasinya. Pagi ini sudah sore. Nanti pada saat praktikum kalian bisa belajar mencoba bagaimana membuat polygon. Tadi saya sudah tunjukkan beberapa caranya. Oke, sebelum saya tutup, apa ada yang ingin ditanyakan?
Oke, kalau tidak ada saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.